بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 75 sampai 77. Di tafsir Jalalain dikatakan afatatma'una ayyuhal mu'minun. Apakah kalian ingin sekali? Tamak, artinya tamak itu ya ingin dengan keinginan yang sangat besar, itu tamak. Apakah kalian ingin ayyuhal mu'minun? Siapa yang diseru? Yakni orang yang beriman. Ayyuminu lakum, agar mereka itu beriman untuk kalian, ay al-yahud, yakni yang dimaksud mereka adalah orang-orang Yahudi. Apakah kalian ingin sekali orang-orang Yahudi itu beriman? Ini setelah kemarin Allah ceritakan yang bagaimana setelah mereka mengetahui kebenaran itu justru hati mereka semakin keras. Semakin nampak Allah berikan tanda-tanda kekuasaannya justru menutupi hati. Nah, setelah itu Yahudi dulu. Yahudi zamannya Nabi Musa. Kemudian ayat ini bicara Yahudi pada masa Rasul. Ya, apakah kalian wahai orang-orang yang beriman menginginkan mereka itu beriman? Wa qad kana fariqun, dan sungguhnya adalah fariqun. Fariqun maknanya adalah taifah. Firqah kelompok, taifah kelompok juga. Minhum, di antara mereka, jadi kelompok di antara mereka. Siapa mereka? Kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, ya ahbarohum, yakni para ahbar, para pembesarnya, para ulamanya. Jadi kalau kita lihat, pintar ini Said. Mana cucukannya? Minta cucukan. Ambil cucukannya di belakang Ustaz. Jadi pembesar-pembesar mereka ahbaruhu yasma'una kalam Allah. Mereka itu mendengar perkataan Allah. Jadi mereka pembesarnya itu bukannya tidak mengerti, mereka itu mengerti. Tahu. Fit Taurat, yakni di dalam Taurat mereka ngerti. Ngerti tentang apa? Yang pernah kita bahas, ngerti bahwasanya ciri-ciri Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam kitab mereka. Tsumma yuharrifunahu. Sudah mengerti, tsumma yuharrifunah. Kemudian mereka melakukan tahrif. Yuharrifunah mengganti, yughayyirunahu maknanya. Mereka menggantinya. Min ba'di ma aqaluhu, setelah ma aqaluhu. Aqaluhu maknanya adalah fahimuhu. Fahimuhu artinya mereka memahami. Jadi sudah mendengar dan faham, tapi malah justru diubah-ubah. Wahum ya'lamun. Nah, dan mereka tahu apa? Annahum
muftaruna. Mereka tahu bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah mengada-ada. Orang seperti itu kalau kita punya sifat kayak gitu, ya sulit. Sudah ngerti, paham, kita ubah-ubah, kemudian kita berat. Walaupun tetap aja salah, tapi dasar karena tapi pintar sehingga gak ngerti bahwasanya dia mengubah-ubah. Tapi kalau sadar ini dia ngerti maksudnya begitu, ya, dia ubah dan dia tahu bahwasanya dia mengubah. Kayaknya dalam ayat ini ya Allah katakan enggak sah itu beriman, enggak bisa. Wal hamzah al ingkari. Hamzah di sini yang saya kata mau. Kalau ini mengingkari. Apakah kalian mengharapkan beriman orang-orang yang begitu? Maknanya adalah la tasma'u. Janganlah kalian harapkan. Falahum sabiqatum bil kufr. Maka mereka itu sudah ayat 75 begitu. Dalam surah Al-Maidah, ini di dalam surah tafsir Ibnu Katsir, naqdihim misal, melanggar janji. La'annahum, maka mawabi itu kan tema. Jadi ada perkataan Allah dirubah, temanya itu digeser. Bahaya, orang pintar itu bahaya. Kerusakannya lebih berat ketika dia mau melakukan penyimpangan. Yang jadi masalah kadang uang, dunia. Dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal segala kesalahan. Termasuk orang-orang Yahudi itu kan begitu. Mereka kenapa bisa menjadi samanan qalila? Jangan engkau jual, ya. Membeli, ya. Menjual ayat atau membeli dengan harga yang sedikit. Kebanyakan kan gitu. Dan itu sulit, berat. Kalau nggak hati-hati, kalau kita yang orang-orang pinggiran ini, insya Allah yang nggak terlalu berat. Tapi kalau orang yang sudah populer, makanya di situ tadi yang dimaksud adalah ahbab, para pembesar, para ulamanya, para tokoh agamanya, yang berat di situ. Karena yang dapat tawaran besar pasti di situ. Ayat 76 Allah ceritakan juga sifatnya. Wa idza laqu, dan ketika mereka menjumpai, mereka di sini adalah munafiqu al-yahud. Orang-orang munafik dari kalangan Yahudi. Menjumpai alladzina amanu, orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka akan katakan kami telah beriman. Ya. Beriman apa? Di anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyun. Beriman bahasanya Muhammad itu adalah nabi. Wa huwa al-mubasysyaru bihi fi kitabina. Dia katakan Nabi Muhammad itu, Nabi Ikam itu jujur. Aku percaya juga. Tipe-tipe gini kan banyak juga. Ya. Yang walaupun kalau ini memang orang kafir nih.
Muslim kadang juga ada yang mirip-mirip sikapnya begitu. Ketemu kita memuji kita. Ya, bagus. Karena ketemu yang memusuhi kita memusuhi juga. Jadi jangan terlalu omongan orang sekarang ini jangan terlalu diambil hati. Ada yang begitu. Tokoh ulama juga ada, kita kontak itu bagus saja kita. Nah, begitu kita ngontak ke tokoh yang lain itu menceritakan bahwasanya tokoh yang pernah kita kontak tadi ya jelek-jelekin kita. Ulama bisa begitu. Jadi nggak bisa dipegang omongannya. Kalau seperti itu saya lihat ya sudah nggak perlu dipercaya. Bagaimana kita mau percaya? Oh, kalau toh misalnya kita dianggap keliru, kenapa nggak dijelasin? Ya. Kenapa malah disokong? Ya, jika para ulama yang bagus itu ya kayak apa yang di depan di belakang sama aja. Ya, kalau tidak mampu mengatakan sesuatu kebenaran ya lebih baik diam. Kita kan kadang susah juga mau menegur ini susah. Lebih baik diam, nggak usah dipuji. Ya, mengunjungi pejabat ini nggak berat. Makanya ada seorang sahabat ketika mengunjungi itu gubernur di Basrah, ketika sakit minta didoakan. Abdullah bin Umar kalau tidak salah yang diminta doa. Jadi kata Abdullah bin Umar ketika minta didoakan, bagaimana aku berdoa untuk engkau? Ya, sedangkan engkau ini gubernurnya Basrah. Kota yang maju, yang terkenal begitu di situ banyak kecurangan. Ya. Jadi terus terang minta didoakan gitu. Jadi kalau kita lihat secara hadisnya itu bukan menuduh si gubernur ini gubernur yang baik yang taat ya. Tapi menyuruh supaya gubernur ini ya hati-hati, jangan sampai temakan harta dari kecurangan, gulul. Gubernur Bahari zaman Khalifah yang sangat aturan itu sangat tegas. Apalagi gubernur sekarang enggak hati-hati itu temakan duit enggak jelas. Namanya gulul itu bisa jadi dari memanfaatkan jabatan aja. Kayak Umar melihat anaknya menggembalakan ontanya di tempat penggembalaan onta zakat milik kaum muslimin. Fasilitas negara dipakai untuk pribadi. Itu sudah menurut beliau kecurangan. Jadi mengembangkan bisnis ya, menggunakan kewenangannya untuk memuluskan bisnis. Nah itu banyak begitu. Untuk memperkaya diri. Nah hal begitu kita mau negur kan juga kita nggak tahu. Tapi Ibnu Umar itu nggak ngerti ya apa salah atau enggak, cuma dia ngingetin ya hati-hati. Ya, sehingga diingetin itu supaya bisa banyak istighfar, bertobat gitu. Tapi kalau dipuji-puji, wah ini sumbangan sampean banyak sekali, insya Allah selamat. Dan dipuji-puji. Kemarin nyumbang ke pesantren saya, alhamdulillah banyak barokahnya. Kita nggak tahu sumbangannya dari mana. Ya, lebih baik diam. Ya. Dan itu berat.
itu kalau diam nggak dipuji, bisa jadi nggak didatangi lagi. Ya. Orang datang itu supaya bisa memperpanjang kekuasaan itu biasanya. Ini enggak di Ini sifat Yahudi, munafik Yahudi begitu, dia datang ke orang yang beriman, bela-belain, ya. Kami beriman kepada Muhammad, ya. Wa huwa al-mubasysyar fi kitabillah. Ya. Muhammad itu diberitakan, ya, di dalam kitab kami. Ini kita nggak boleh suudzon juga ya. Nanti ada orang kita kontak, tanggapannya bagus, kemudian kita berpikiran buruk, wah ini di depan kita saja. Nggak boleh juga begitu. Cuma ya tadi sewajarnya saja lah, orang respon orang bagaimana sewajarnya aja. Karena belum tentu dia itu memang respon positif, itu belum tentu luar dalamnya begitu. Kalau respon negatif, bisa jadi memang dia apa yang ada dalam hatinya keluar. Itu lebih nyaman sebetulnya kalau jujur itu. Wa idza khala dan ketika mereka khala maknanya raja'ah. Mereka kembali ba'dhum ila ba'din. Sebagian ya kembali kepada sebagian yang lain. Qalu ya, mereka berkata, siapa mereka itu? Yakni para pemimpin-pemimpin mereka. Alladzina lam yunafiqu. Yakni yang tidak munafik. Liman nafaqa. Kepada orang yang nifaq. Jadi ini orang yang nifaq, yang pura-pura tadi kan ngomong ke kaum muslimin, kami percaya kepada Muhammad, itu sudah diberitakan di dalam kitab kami. Nah, ketika membulik ke pemimpin mereka yang masih kafir, nggak ada nifaq, yang tidak munafik tadi berkata, atuhadditsunahu, apakah kalian berbicara kepada orang mereka, yakni kaum yang beriman, bima fatahallahu alaikum, ya, dengan apa-apa yang Allah telah bukakan kepada kalian. Ya. Yakni maksudnya adalah ay arrafakum fit Taurah min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakni pengetahuan kalian dalam Taurat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian buka rahasia? Bahwasanya di kitab kita ini ada. Kenapa kalian buka itu? Liyuhajjukum, sehingga dengan demikian orang yang beriman itu bisa berhujjah atas kalian. Liyuhajjukum ada maksudnya liyukhasimukum, sehingga bisa menentangkannya dari sisi hujjah, pendapat, argumen. Ya. Anda nggak usah dibuka, cukup katakan saja kami beriman kan cukup. Biar orang Islam itu nggak tahu bahwasanya di kitab kita itu ada juga. Kenapa dipadahkan? Disariki oleh yang nggak berpura-pura. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, dengannya di sisi Tuhan kalian. Ya, fil akhirah, yakni dimaksudnya adalah di akhirat. Wa yuqimu 'alaikumul hujjah, dan akan ditegakkan atas kalian hujjah, alasan fi tarki ittiba'ihi, dalam meninggalkan mengikuti Rasul, ma'a ilmukum bisidqihi, ya, bersamaan dengan kalian itu mengetahui kebenarannya. Jadi kenapa diberitahu itu? Padahal dengan itu nanti di akhirat itu kaum muslimin bisa membantah kalian. Bahwasanya kalian ini betul-betul kafir karena sudah tahu, ya, sudah tahu kebenarannya tapi diingkari.
Afala ta'qilun? Tidakkah kalian itu berpikir? Ini kata orang kafir Yahudi kepada orang-orang Yahudi yang membuka rahasia tadi. Kalian enggak mikir apa? Annahum yuhajunakum idza hadatsumuhum. Ya, fatantahu. Bahwasanya kalau kalian ngomong begitu, ya, niscaya orang-orang yang beriman akan menjadikan itu argumen. Ya, fatantahu, maka berhentilah. Enggak usah ngaku beriman dan kemudian katakan ini loh di dalam Taurat ada. Jadi orang kafir pun itu juga strateginya macam-macam. Ada yang pakai tadi strategi pura-pura, ada juga yang radikal. Yang radikal itu kita tidak mau sama sekali. Yang pura-pura ini kan merangkul strateginya, merangkul kaum beriman, pura-pura mendukung, ya. Mendukungnya full dengan ide-idenya didukung, padahal nggak beriman. Qala ta'ala awala ya'lamuna, ini ayat ke-77. Tidakkah mereka tahu? Ini bukan berarti Allah bertanya. Ya, al-istifham litakrir. Istifham ini maknanya pertanyaan. Apakah? Apakah mereka nggak ngerti? Bukan berarti Allah bertanya, tapi Allah itu ya sekedar takrir, menetapkan. Ya. Seharusnya mereka itu ngerti gitu lah. Mereka ngerti kan? Anallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan, mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan secara terang-terangan. Jadi mau berpura-pura seperti apapun itu Allah tahu. Seandainya tidak ada yang tahu di antara manusia, ya Allah tetap tahu. Zaman sosmed sekarang ini kan kadang lebih mudah. Tahunya itu lebih mudah. Apalagi sudah ada ini, jejak digitalnya sudah ada. Kayak siapa sih Ananda, siapa yang pianis yang lagi ribut itu. Yang Kanisius waktu Anis ngasih pidato, ya, hubungannya walk out, ditinggalkan. Nah, Anis selesai keluar, masuk lagi. Itu kan di sosmednya dia ngaku Muslim. Setelah banyak yang pokoknya mencela dia. Masa dia sekolah Kanisius mengundang gubernur. Ya, gubernur untuk memberikan sambutan. Begitu memberikan sambutan, bubuannya bukaan. Enggak punya adab lalu ya. Dia enggak mau begitu, ya enggak usah diundang, ya enggak apa-apa. Ngakunya Muslim, tapi oleh netizen ya, dicari, ternyata Kristen. Jadi mudah itu membuka kita berbohong itu, kalau mau orang nyari mudah. Ya. Presiden nggak banyak terbongkar itu. Susah kita menyembunyikan sesuatu, susah. Kalau sudah sampai ke internet. Nah, seandainya kita bisa sembunyikan semuanya itu, tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri dari sisi manusianya, ya tetap Allah itu tahu. Dan nanti di akhirat malu juga. Kenapa? Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Setiap pengkhianat itu nanti akan Allah kasih bendera di hari kiamat.
Jadi bawa panji. Panji pengkhianat. Dalam Al-Quran kan ada. Jadi kayak di akhirat nanti bisa kayak Masirah. Ini apa bendera kamu? Makanya kita di dalam doa tarawih itu kan apa? Minta wa tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita itu berjalan itu di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekarang bawa panji itu bisa dikatakan radikal. Itu di tafsir jalan lain, jadi bicara tentang orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, dan juga gimana sikap orang yang tidak munafik, orang kafir tidak munafik kepada orang-orang munafik. Nah, ke kita ini sebetulnya pelajarannya ya jangan sampai kita mencontoh sikap itu. Kadang kita itu membaca Al-Quran, melihatnya itu ke orang terus. Wah, itu kan bukan Yahudi. Seorang ada. Padahal harusnya kita bercermin, ya, sikap seperti ini masih ada nggak dalam diri kita. Itu 3 ayat dalam surah Al-Baqarah. Di tafsir Al-Qurtubi panjang. Ada riwayat inna aliyan lamma nazala Quraidah yauma Khaybar sami'a sabba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali sampai ke Bani Quraidah. Bani Quraidah ini kan Yahudi. Yang Rasul katakan man sami'an muti'an fala yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Setelah pasukan Ahzab, pasukan gabungan itu mundur, Rasul kan langsung menyuruh kaum muslimin menyerang Bani Quraidah. Itu pada perang yang cukup mendebarkan. Karena kaum muslimin yang cuma sekitar 3.000 itu dikepung oleh puluhan ribu gabungan pasukan Arab dan suku-suku di sekitar Madinah, orang-orang kafir yang strategi parit waktu itu dibikin. Jadi pasukan itu terhalang parit, nggak bisa maju, belum ada pesawat. Kalau sekarang terhalang parit ya nggak apa-apa. Nah, itu kan perang tandingnya dari jauh kan, panas-panas. Ada yang nggak sabar mencoba menerobos parit, akhirnya berhasil dihalau. Pula balik kayak gitu berhari-hari. Sehingga kaum muslimin sendiri hati juga mulai ketar-ketir, ini kayak apa? Melihat musuh yang banyak begitu. Orang-orang kafir Quraisy juga nggak bisa masuk. Akhirnya mereka melobi Bani Quraidah, Yahudi Quraidah yang sebetulnya ada perjanjian damai dengan Rasul supaya menyerang dari belakang. Bani Quraidah sudah menyanggupi. Nah, ini semakin bikin kaum muslimin gelisah. Quraidah itu kuat. Kalau diserang dari belakang sementara musuh dari depan, bakalan secara strategi bakalan hancur. Mereka halangannya itu cuma parit. Ya. Kalau belakang nyerang mau nggak mau harus dihadapin. Sementara besar itu juga Quraidah itu. Sementara kalau menghadapin sana, yang belakang nyata kawan menyeberang parit tanpa halangan lagi. Mereka nggak bisa nyebrang itu kan, kalau nyebrang dipanain. Nah, kalau sudah menghadapi Quraidah dari belakang 10.000, ya sudah habis. Sami'a sabba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar orang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fansarafa ilaihi wa qala ya Rasulullah la tablugh ilaihim.
Maka Ali ini kemudian berpaling dan menemui Rasul. Ya Rasulullah, jangan ke sana. Nah, ini Ali ini bagus. Jadi ada orang mencaci maki Rasul, dihalangilah Rasul supaya enggak dengar, enggak enak. Faqala azunnuka sami'ta syatni minhum law ra'auni lakaffu an dzalik. Kata Rasul, ya aku menduga engkau mendengar. Kenapa aku nggak boleh ke sana itu? Aku menduga engkau mendengar orang mencaciku. Rasul mau disembunyikan sudah tahu. Kemudian Rasul katakan, law ra'auni lakaffu an dzalik. Kalau mereka melihat aku, ya, niscaya mereka akan berhenti mencaciku. Wa nahadha ilaihim. Ya, kemudian Rasul mendatangi itu. Falamma ra'auhu amsaku. Ketika mereka itu melihat Rasul, amsaku, mereka menahan diri, enggak lagi mencaci Rasul. Bujur juga. Jadi kalau ada orang jelek-jelekin kita itu, ya sudah kita datangin aja. Bisa jadi ambil. Ya. Kadang orang begitu, beraninya itu ketika kita nggak ada. Ya, kalau kita ada ya sudah. Bisa salah tingkah dia. Lagi berpandir di depan misalnya kan, jelek-jelekin kita ya. Dikiranya kita kan ada, setelah itu kita senyum-senyum aja, menunjukkan diri gitu aja. Bisa salah tingkah sendiri. Kalau kita marah, senang dia. Falamma ra'ahu amsaku faqala lahum, ya. Maka Rasul berkata kepada mereka, ana qadtumul ahda ya ikhwatal qiradah wal khanazir ahzakumullahu wa anzala bikum nikmatahu. Ini perkataan Rasul sangat tegas. Apakah kalian mau merusak perjanjian, wahai saudaranya kera dan babi? Rasul itu kalau melihat orang melecehkan agama itu, kalimatnya ya kasar-kasar. Apalagi ini mau melanggar perjanjian dengan kaum muslimin yang itu bakalan mencelakakan seluruh kaum muslimin. Ya kata Rasul itu, apakah kalian mau merusak perjanjian, wahai saudaranya kera dan babi? Ahzakumullah, Allah akan menghinakan kalian. Wa anzala bikum nikmatah, dan Allah akan menurunkan kepada kalian siksaannya. Apa jawaban orang Bani Quraidah? Ma kunta jahilan ya Muhammad. Engkau ini bukan orang bodoh wahai Muhammad. Fala tajhal alaina. Ya, maka janganlah bersikap bodoh atas kami. Man haddatsaka bihadza. Siapa yang beritahu seperti itu? Bahwasanya kami akan mengingkari perjanjian.